Salam Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan, kita jumpa kembali pada tanggal 8 Januari 2023 dalam renungan harta sepanjang masa yang merupakan tulisan atau rangkaian khotbah hamba Tuhan almarhum Bapak Pendeta Dr. Yakub Nahua MA yang memuat atau berisi 365 inspirasi yang akan membantu kita menemukan rahasia kehidupan dalam hari-hari hidup yang kita jalani hingga saat ini. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan Roh Kudus yang tetap menuntun dan mengingatkan kami, terlebih-lebih di hari yang Tuhan khususkan, Tuhan kuduskan bagi kami, hari kemenangan, di mana kami boleh datang menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu, merenungkannya. Karena itu mohon urapan kuasa Roh Kudus-Mu bagi kami yang membacakan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan perenungannya di pagi hari ini. Demikian juga tempat dimanapun kami berada ada dalam urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga tidak ada satu kuasa pun dari yang jahat yang dapat mengganggu, mengalihkan perhatian kami atau mengambil firman Tuhan daripada kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini terambil dari Amsal 26 ayatnya yang keempat, yang menyatakan, janganlah menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Judul renungan bagi kita adalah jangan berbicara pada orang mabuk atau orang marah. Orang mabuk dan orang marah adalah mereka yang tidak lagi dituntun oleh akal sehatnya. Kecenderungan mereka melakukan yang jahat dan bukan yang baik. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Efesus 5 ayat 18. Nuh mabuk dan membuka seluruh bajunya. Kejadian 9 ayat 21. Nabal mabuk dan menghina Daud dan keluarganya. 1 Samuel 25 ayat 36 dan 37. Daud marah mendengar hinaan Nabal, lalu seketika ingin menghabisi seluruh keluarga Nabal. 1 Samuel 25 ayat 32 dan 33 serta 34. Orang mabuk, orang marah, dan orang capek adalah mereka yang kesadaran dan akal sehatnya tidak lagi memberi pertimbangan untuk melakukan sesuatu yang memuliakan Allah dan memberkati sesamanya. Di sisi lain, Alkitab penuh dengan berbagai anjuran betapa pentingnya seseorang memiliki akal sehat, akal budi, dan hikmat. Akal sehat adalah kekangan budi. Jadi sekali lagi, akal sehat adalah kekangan yang mengendalikan seseorang dari tindakan yang tak terpuji. Mazmur 32 ayat 9. Akal budi menolong seseorang memuliakan Allah dan berlaku baik bagi diri sendiri. 2 Tawari 2 ayat 12. Menolong seseorang menjauhkan diri dari kejahatan.
Ayub 28 ayatnya yang ke-28. Mendatangkan karunia sehingga seseorang bebas dari kecelakaan. Amsal 13 ayat 15. Bahkan akal budi adalah sumber kehidupan bagi mereka yang memilikinya. Amsal 16 ayat 22. Hati orang yang berakal budi dan berhikmat menjadikan mulutnya begitu meyakinkan orang, dan tiap-tiap kata mereka begitu menyenangkan. Ibarat obat bagi tulang yang busuk. Amsal 16 ayat 23 dan 24. Mereka tahu kapan berbicara dan kapan berhenti. Mereka tidak sembarang berbicara, apalagi menjawab kata-kata orang mabuk dan orang marah. Mereka begitu yakin bahwa tiap-tiap kata yang kosong akan mencelakakan diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kata-kata yang tepat dan kepada siapa perlu diucapkan adalah sesuatu yang mahal. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Amsal 25 ayat 11 dan 12. Mereka tidak menjawab orang bodoh dan orang bebal seturut kebodohan dan kebebalannya. Karena mereka sadar dengan berbuat demikian, mereka sama dengan orang bodoh dan orang bebal. Mereka teguh pada pendirian bahwa kata-kata mereka harus membangun dan bukan menghancurkan, mengobati dan bukan melukai, menguatkan dan bukan melemahkan, membawa orang kepada Tuhan dan bukan membawa sesamanya ke dalam pencobaan dan kejahatan. Mereka tidak mungkin berbicara pada orang mabuk dan orang marah, karena orang mabuk dan orang marah bukan sahabat mereka. Seperti apa yang diungkapkan Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Kita tidak saja dianjurkan menjauhi orang mabuk dan orang marah, tetapi setiap pergaulan yang merusak kelakuan kita yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Jadi sekali lagi, ini ingatan bagi kita semua, terutama di daerah-daerah yang memang untuk minuman kerasnya ya, dengan bebas dan gampang didapatkan. Kecenderungannya adalah mabuk kemudian membuat kekacauan dan merancau atau berkata-kata sembarangan atau kata-kata kasar. Nah, oleh karena itu orang-orang yang demikian tidak perlu dilayani, tidak perlu dijawab, bahkan berbicara pun tidak. Karena ketika kita menanggapinya, maka kita akan sama dengan orang mabuk dan orang marah atau orang bebal. Karena itu jangan jadi bebal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami diingatkan untuk berbicara atau mengeluarkan kata-kata tepat waktunya dan juga tepat sasaran atau orangnya.
sehingga kami tidak menanggapi siapapun mereka yang berada dalam keadaan mabuk dan marah, karena kami akan sama dengan mereka, menjadi bebal dan bodoh. Karena itu Tuhan, teguhkan firman-Mu di dalam hati pikiran kami, sehingga dalam kehidupan pribadi, keluarga, persekutuan, bahkan ketika kami berada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, kami dapat mengendalikan bibir mulut kami, ucapan kami, untuk menanggapi mereka yang mengeluarkan kata-katanya dengan sembarangan, apalagi dalam keadaan tidak terkontrol. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu tetap menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.